Para Romusa itu berangkat dengan bangga, diiringi pidato Soekarno. Tujuan usaha ini adalah untuk menunjukkan kepada Jepang bahwa penduduk Jawa telah sehidup semati dengan Dai Nippon, kata Bung Karno, seperti tertuang dalam buku yang ditulis sejarawan Jepang Aiko Kurosawa. Bung Karno sendiri datang ke Bayah, Banten Selatan sebagai pejuang pekerja atau Romusa. Pada lengan dan topinya tertulis nomor 970. Romusa bernama Soekarno itu ditulis koran-koran zaman Jepang tinggal di pondokan sederhana dan makan bersama mereka. Begitu juga saat Bung Karno bekerja mengangkut karung pasir dalam pekerjaan sehari-hari sebagai seorang Romusa. Bedanya, Bung Karno dan rombongannya beberapa hari kemudian pulang ke Jakarta, dan para Romusa asli tinggal di sana tanpa pernah tahu kalau mereka ditumbalkan demi sebuah ambisi dan fasilitas bagi orang yang mengirimkan mereka. Sungguh tragis. Pada saat acara penyambutan kedatangan Bung Karno dan kawan-kawan itulah terjadi perdebatan antara Bung Karno dengan Ilyas Tan Malaka. Pidato Soekarno bahwa Indonesia bersama Jepang akan mengalahkan sekutu, dan setelah itu Jepang memberikan kemerdekaan buat Indonesia dikecam habis-habisan oleh Tan Malaka sebagai sikap seorang kolaborator dan penjilat Jepang. Menanggapi pernyataan sinis dari Tan Malaka, Soekarno mengatakan, ada dua jalan untuk bekerja. Pertama, tindakan revolusioner. Kita belum siap, kita belum mampu. Kedua, adalah bekerja sama dengan Jepang sambil mengonsolidasikan kekuatan dan menantikan saat tibanya saat itu. Saya mengikuti jalan yang kedua. Dalam setiap perang ada korban. Tugas dari seorang panglima adalah memenangkan perang, sekalipun akan mengalami beberapa kekalahan dalam pertempuran di jalan. Andai kata saya terpaksa mengorbankan jiwa ribuan orang demi menyelamatkan jutaan, saya akan lakukan itu. Kita ini berada dalam suatu perjuangan untuk hidup. Para Romusa hidup di tengah hutan belantara. Mereka bekerja keras siang malam, makan seadanya, dan tidur berselimutkan dingin dan sengatan nyamuk malaria. Kalau mereka lari, harimau dan binatang buas lainnya siap menerkam di hutan. Atau kalau tertangkap pun, kemungkinan mereka akan dihukum, dibunuh oleh tentara Jepang. Tak ada catatan pasti tentang jumlah kematian, tapi yang jelas, menurut Aiko Kurosawa, setidaknya 30.000 lebih kaum Romusa mati di perbatasan Thailand-Burma. Sementara Tan Malaka menulis setidaknya di tempat pembuatan rel Saketi Bayah 300-an Romusa mati tiap bulannya. Sedangkan Soekarno sendiri mengakui saat diwawancarai Cindy Adam bahwa Romusa yang dikirimnya hampir 99% mati. Sesungguhnya akulah Soekarno yang mengirim mereka kerja paksa. Ya, akulah orangnya. Aku menyuruh mereka berlayar menuju kematian. Ya. Akulah orangnya. Aku membuat pernyataan untuk menyokong pengerahan Romusa. Aku bergambar dekat Bogor dengan topi di kepala dan cangkul di tangan untuk menunjukkan betapa mudah dan enaknya menjadi seorang Romusa. Dan setelah aku menyaksikan
tulang-tulang kerangka hidup yang menimbulkan belas membudak di garis belakang. Itu jauh di dalam tambang batu bara dan tambang emas. Hati ini seperti diremuk-remuk